Nyapa? Kang, Ali. Telepon ae. Wih, GGI Bayari telepon. GGI epoxy ya kat mau cawi. Kang. Anu, Apa? kirim aku kuwi epoxy. Oh, epoxy. Epoxy View 2K Surfacer. Kita. Nah, gila. Tek tapi iki. Nah. Tek. Kono aneh. Kono Omongannya di kono. Lah iki. Nyapa? Kono aneh nek tinggi nang ngene panel motor garapan panel mobil sing wis cete kawak blodong-blodong ra patek kanggo. Oh. Selain itu, Kang. Malah bare keriting retak kaya apa kae sawah kurang banyu kae. Iya, sing- Mergo kecepatan garing. Ya sing Tapi- biru. Heeh. Tapi kayak ya kudu sedia Dor. Jadi nek pandasmu mumet, ya toh? Kena garapan sing angel-angel dasmu mumet, dah kuwi mbok ke campuran wedang enak. Ngono lho. Sing kaleng biru putih. Nggak kaleng biru putih. Enak. Aku duwe Kang iki kan View 2K Surfacer produknya anyar skor untuk belum kita campur kopi ngene ya. Ngene kan. Iya, Ya. campuran. Lah belkot. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat. Oke Lur, di video awal tadi itulah hanya sebuah intermezzo perbincangan saya perbincangan saya dengan rival saya di dunia pengecetan di sini ya Lur ya. Oke Lur, karena berhubung saya nggak punya produk yang lain dan di sini saya punyanya View 2K Surfacer dari Autoglow. Ini adalah produk terbaru atau mungkin ini adalah ibaratnya kayak formula terbaru dari Autoglow. Untuk perbandingan yang dipakai dari View 2K Surfacer ini memakai 4:1:3 kalau untuk TDS nya ya. Kalau saya ini nanti akan buat campuran 4:1:2. Oke Lur, di sini saya sedikit menjelaskan. Kemarin ada yang salah pengaplikasian tentang View 2K Surfacer kaleng merah putih. Nah, yang dipegang sama si Coli kemarin itu diaplikasikan di atas media plat. Itu nggak bener atau kurang tepat ya Lur ya. Karena untuk View 2K Surfacer ini tidak memiliki anti karat. Dia lebih cocok diaplikasikan di atas media dempul atau di atas cat lama. Untuk karakter daripada View 2K Surfacer sendiri ini ya, mempunyai karakter yang cepat kering dan disitu sudah tertera jelas bahwasanya ini bahan berjenis PU. Jadi maka untuk penggunaan thinner itu harus PU juga ya, jangan menggunakan thinner HG atau thinner A spesial yang ada itu, karena nanti akan mempercepat pengeringan dan itu enggak recommended ya. Kalau untuk thinnernya sendiri di sini diwajibkan untuk menggunakan yang PU karena ini jenisnya PU. Oke Lur, seperti biasa, ini adalah media yang akan kita aplikasikan View 2K Surfacer. Itu adalah cat bawaan pabrik. Mau cat bawaan pabrik, mau cat pernah di repaint, itu tetap namanya cat lama ya Lur ya. Jadi di sini saya akan mengaplikasikan View 2K Surfacer untuk mengcover daripada cat yang ada saat kita mau mengaplikasikan cat yang baru. Oke, seperti biasa di sini ada silicone remover. Untuk fungsinya dulu sudah sering saya jelaskan. Fungsi daripada silicone remover atau degreaser itu untuk membersihkan permukaan apabila ada ya macam minyak, mungkin ada keringat kita yang netes atau bekas kita makan gorengan minyak-minyak seperti itu bisa terantisipasi oleh silicone remover ini ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri di sini saya menggunakan spray gun yang ukuran nozzle-nya itu 1.4. Kenapa? Karena viskositas dari View 2K Surfacer ini tergolong kental atau tergolong tinggi. Jadi di sini saya menggunakan nozzle yang gede ya Lur ya, supaya
rasio yang saya campur tadi itu bisa menghasilkan semprotan yang ideal atau yang gimana ya, nggak besar-besar jerukannya gitu loh. Jadi kalau dulur-dulur pengen mengaplikasikan epoksi, PU2K surfacer, filler, primer, ya itu wajib menggunakan nozzle yang besar karena kita di sini butuh lapisan ya lur ya, bukan tampilan. Karena di sesi setelah ini nanti itu kita akan melakukan pengamplasan. Jadi di sini untuk lapisan itu sangat penting. Untuk tekniknya sendiri di sini utamakan bagian-bagian yang tadi yang kelihatan belang-belang itu kita utamakan, terus di bagian sudut atau nut itu kita kasih lapisan yang sedikit tebal ya lur, karena setelah ini kalau sudah kering kita ada sesi pengamplasan itu supaya permukaannya itu tercover penuh oleh PU2K surfacer ini sendiri. Untuk pengaplikasiannya di sini kita bisa lakukan sebanyak 2-3 lapis, dan di sini saya akan lakukan sebanyak 2 lapis ya, karena menurut saya nozzle yang besar ini bisa menghasilkan lapisan yang ideal yang saya inginkan. Tujuan daripada lapisan yang tebal ini untuk ya tadi untuk mengcover cat lama supaya ketika kita pengaplikasian cat yang baru itu tidak ada indikasi keriting, karena setelah ini nanti kita ada sesi pengamplasan, terus kita ada sesi pengecetan. Itu kalau lapisannya itu tipis, memungkinkan thinner yang di bawah cat baru itu bisa meresap ke bawah gitu loh. Jadi bisa mengakibatkan keriting. Kenapa saya sering membahas hal-hal dasar seperti ini? Setelah saya kemarin nggak sengaja melihat channel seberang, bukan rival saya, itu ada konten yang menyatakan bahwasanya, bukan menyatakan sih, lebih tepatnya dia mengaplikasikan PU2K surfacer itu di atas media plat. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi di sini sering-sering saya buat seperti ini supaya untuk teman-teman yang memang masih belajar itu nggak tersesat. Jadi untuk PU2K surfacer itu nggak ada anti karatnya. Kalau untuk media plat itu ada yang namanya primer ya, atau epoxy primer ya. Jadi itu tujuan saya. Oke, di sini saya akan mengaplikasikan sebanyak 2 lapis. Terus nanti untuk keringnya sendiri di TDS itu kalau untuk pengamplasan bisa 10 menit sampai 20 menit sudah bisa diamplas ya. Karena kalau di sini saya lebih suka mainnya aman, jadi di sini saya biarkan nanti selama kurang lebih 24 jam supaya apa? Supaya PU2K surfacer ini benar-benar kering dan bisa membunuh karakter cat lama ini, supaya nanti ketika kita pengaplikasian cat baru itu nggak rawan keriting. Kalau kita pengeringannya nggak ideal atau nggak benar-benar kering, itu yang namanya bahan seperti ini ketika ditimpa bahan baru yang ada chemical kimianya yang senyawa atau thinner, yang disebut thinner, itu bisa ngelumer kembali atau lembek kembali sehingga thinner yang ada itu bisa meresap ke bawah dan itu akan membangunkan cat lama lagi. Mas, kok saya sering lihat coli airbrush ngecatnya nggak pernah dipoksi? Oke, di situ sah-sah aja. Dia sering mengaplikasikan cat yang lama tanpa epoksi. Dia tahu. Nah, di sini dia tahu bahwasanya ini media masih layak atau masih ori. Terus untuk sesi pengamplasannya dia itu benar-benar halus, dan kalau kita mau mengikuti seperti itu bisa, asal pengamplasannya itu benar-benar halus ya lur ya. Jangan asal-asal timpa aja, nanti bisa keriting malah jadi kerjaan. Dan jangan salah paham ya lur ya, ada beberapa media yang mungkin coli aplikasikan epoksi tapi nggak semuanya, mungkin di bagian-bagian yang ada proses pendempulannya pasti dia epoksi. Kalau di sini kita terus terang ingin mengajari pemula, mohon maaf ya, pemula. Kalau kita mainnya seperti itu tanpa penjelasan yang detail itu bisa mengakibatkan hal yang buruk gitu loh. Apalagi kalau kita ngamplasnya buru-buru terus masih ada sisa-sisa baretan-baretan itu, terus kita langsung aja mengaplikasikan cat, itu pasti akan menemui trouble yang namanya keriting. Karena di sini kita masih belajar, jadi gimana caranya kita mengaplikasikan
bahan itu dengan benar. Oke lur, untuk sesi epoxy correction ini paling saya stop sampai di sini untuk videonya. Nanti kita akan lanjut part 2 untuk pengecatannya ya lur ya. Karena kalau kita satukan di sini nanti takutnya makin panjang, penjelasan makin panjang lebar, jadi susah dipahami. Jadi saya lanjut ke part 2 nya untuk pengecatan. Dan ini nanti kita akan lihat hasilnya setelah 24 jam. Oke ya lur ya, ini adalah penampakan setelah kita tinggal kurang lebih 24 jam dan tekstur yang didapatkan seperti ini, halus. Ini belum saya amplas ya lur ya. Untuk yang didapatkan PU 2K Surfacer dari Autoglow itu seperti ini. Sudah kering kah bang? Sudah, karena ini saya tinggal kurang lebih 24 jam, otomatis dia kering gitu lur ya. Memang di kaleng itu ada tulisannya 45 menit sanding, tapi di situ nggak ada keterangan suhu. Karena di sini kita pakainya suhu ruangan, itu saya tinggal kurang lebih 24 jam untuk menyatakan bahwasanya benar-benar sudah kering. Itu lur. Karena kemarin ada yang nanya ya, kalau ngetesnya nggak diteken kuku, lantas pakai apa mas? Nah, secara logika kalau kita tinggal 24 jam, otomatis bahan ini sudah benar-benar kering. Dan misal pun dulur-dulur atau teman-teman menemui ketika sudah ditinggal 24 jam atau lebih masih diteken kuku masih bekas, itu indikasinya ada di bawahnya. Kalau di bawahnya catnya lama, cat lamanya itu enggak benar-benar diindikasi, itu cat sudah pernah di repaint atau sudah tebel, itu enggak diindikasi dulu, asal timpa, otomatis lapisannya itu makin tebel dan dia daya kerasnya akan mengurang gitu loh. Kalau ini kemarin terus terang cat bawaan pabrik, walaupun bawaan pabrik ya namanya cat lama tetap cat lama itu. Tapi kalau untuk indikasinya dia masih tipis karena itu masih cat pertama dari pabrik. Tapi kalau sudah pernah di repaint, usahakan benar-benar diperhatikan ya, jangan main timpa. Nanti efeknya itu bakalan sampai ke finishing, sampai ke media clear. Kalau clearnya itu biasanya kan ada yang nyalain clear ya, clearnya kok nggak keras-keras, padahal clearnya sudah keras tapi base di bawahnya masih lembek. Jadi ketika kita tekan kuku itu masih bekas. Gini logikanya, kalau rumah itu pondasinya kuat, otomatis yang di atas pasti kuat gitu lur. Oke, untuk penjelasan dari saya seperti itu aja. Semoga ini bermanfaat untuk dulur-dulur. Ingat, PU 2K Surfacer ini fungsinya untuk di atas media cat lama atau di atas dempul atau di atas epoxy primer ya, bukan di atas media plat. Kalau media plat kemarin ada yang mengaplikasikan PU 2K Surfacer di atas media plat, itu salah, jangan ditiru. Karena PU 2K Surfacer tidak memiliki anti karat. Gitu ya lur ya. Bisa kamu aplikasikan tapi jangka panjangnya akan buruk sekali. Oke? Ingat lur, kalau memang mau belajar dengan benar, dengan baik ya lur ya. Jangan sampai asal-asalan. Oke? Apabila ada pertanyaan silahkan komen-komen di kolom komentar. Di sini saya mau ngopi dulu. Nah, dari tadi saya ngoceh terus lur. Oke lur ya, seperti itu aja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.